Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
menjagaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, 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 Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Salam saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menegur, mengajar, memberkati kami semua. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dalam ibadah PA malam ini. Kita akan buka kitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 29 sampai yang ke-40. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 29 sampai ke-40 saya bacakan. Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya, yang menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arul sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, hingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya,
supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasihatkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan malam ini saya berikan judul pelajaran dari kisah Yefta. Pelajaran dari kisah Yefta. Saudara, kita tahu kitab Hakim-Hakim ini adalah setelah kitab Yosua gitu ya. Jadi setelah kematian Yosua tidak muncul generasi pengganti Yosua gitu ya. Tidak ada pemimpin yang menggantikan Yosua seperti Musa, Yosua seperti gitu ya. Jadi sehingga yang ada adalah para hakim-hakim gitu ya. Jadi tidak ada kaderisasi yang baik untuk penerusnya Yosua gitu ya. Penulis kitab Hakim-Hakim di kemungkinan besar adalah Samuel ya. Tema kitab Hakim-Hakim ini adalah kemurtatan dan pembebasan. Ditulis sekitar tahun 1050 sampai tahun 1000 sebelum Masehi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kisah Hakim-Hakim ini, bangsa Israel itu menyembah berhala, lupa kepada Tuhan karena tidak ada pemimpin yang utama begitu seperti Musa dan Yosua ya. Lantas mereka kembali berseru pada Tuhan ya, karena mereka dihukum, dikalahkan dengan musuhnya. Kemudian ketika mereka berseru pada Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang hakim ya sebagai penyelamat bagi mereka gitu ya. Saudara, kitab Hakim-Hakim menjadi mata rantai utama sejarah ya zaman Yosua dengan sampai pada zaman raja-raja ya, sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Ketika itu Israel belum jadi kerajaan ya, masih merupakan perserikatan suku-suku gitu ya. Kitab ini memperoleh namanya dari berbagai tokoh ya yang berskala, yang secara berkala itu ya dibangkitkan Allah untuk memimpin, untuk membebaskan orang Israel setelah mereka itu ditindas oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya atau tetangga mereka gitu ya. Ada sekitar 13 hakim gitu ya dalam kitab ini gitu ya. Biasanya itu datang dari berbagai suku dan berfungsi sebagai panglima perang atau pemimpin masyarakat yang terkadang pengaruhnya hanya untuk suku itu saja ya. Kalau Samuel itu kan seorang nabi, seorang hakim juga yang umumnya dipandang sebagai hakim yang terakhir, tetapi hampir kepada seluruh bangsa Israel ya. Saudara, dari segi sejarah, hakim-hakim ini memberikan catatan utama ya sejarah Israel di tanah perjanjian sejak kematian Yosua sampai masa Samuel ya. Dari segi teologi, kitab ini mengungkapkan bagaimana bangsa Israel itu mengalami kemerosotan ya rohani, moral ya. Ketika mereka menetap di tanah perjanjian atau tanah Kanaan ya, karena mereka kan sudah masuk ke tanah Kanaan, tapi belum selesai karena masih banyak terjadi peperangan ya. Tugas mereka belum selesai gitu ya. Saudara, kemudian bahwa kitab Hakim-Hakim ini menyatakan prinsip ilahi yang abadi. Ketika Allah memakai orang sebagai hakim, yang ditunjuk sebagai hakim di situ, maka orang itu bisa dengan luar biasa ya di dalam pelayanannya, di dalam apa yang dilakukannya, kepemimpinannya. Karena apa? Karena dikatakan roh Tuhan turun ke atasnya gitu ya. Sebutan nama kitab Hakim-Hakim tidak seluruhnya sesuai dengan fungsi yang mereka jalankan seperti konteks sekarang gitu ya. Kalau kita tahu sekarang ini kan hakim itu kasusnya berkaitan dengan pengadilan. Tetapi hakim-hakim di dalam Alkitab ini konteksnya adalah mereka sebagai penyelamat, sebagai pemimpin ya, sebagai penolong bangsa atau suku ketika sedang mengalami peperangan atau kekalahan dari musuhnya. Jadi hakim bukan dalam konteks pengadilan, tetapi sebagai pemimpin, penyelamat ya. Mereka adalah pejuang, pahlawan perang ya, yang setelah dipimpin Roh Allah, mereka bisa melakukan kepemimpinannya dengan luar biasa begitu ya. Kemudian selama masa Hakim-Hakim ini
Israel ya, walaupun mungkin masih dalam bentuk persekutuan suku-suku, itu lambat laun belajar ya untuk menjadi suatu bangsa, bukan lagi sebagai 12 suku yang berdiri sendiri-sendiri. Karena akhirnya mereka kan akhirnya menjadi kerajaan gitu ya, ketika setelah Samuel akhirnya mereka mempunyai Raja Saul, Daud dan seterusnya ya. Sudah dikasih Tuhan tentang Yeftah ya, kita belajar tentang Yeftah. Saudara, Yeftah itu terlahir dari keluarga yang tidak baik gitu ya. Kita tahu figur orang tua, figur keluarga itu sangat penting bagi pembentukan karakter seorang anak gitu ya. Terkadang masa pengaruh dalam keluarga yang kurang baik, maka seorang anak akan juga bertumbuh dengan karakter yang kurang baik. Itu juga dialami oleh Yeftah ya, walaupun Yeftah itu adalah pahlawan yang gagah perkasa, tetapi pengalaman masa kecilnya, masa sebelum dia menjadi pahlawan atau pemimpin, dia menjadi dikatakan di situ kan dari keluarga, boleh dikatakan dia anak haram gitu ya. Kenapa? Karena bapaknya Gilead itu kawin dengan seorang perempuan Sundal, dan perempuan Sundal itu adalah ibunya Yeftah. Jadi ketika Gilead punya istri yang sah, maka anak-anak Gilead yang sah itu mengusir Yeftah, karena Yeftah dianggap tidak layak untuk menerima hak waris gitu ya, karena bukan anak sah gitu ya. Kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan Yeftah, kita tahu kisahnya. Yeftah akhirnya bergabung dengan para perampok gitu ya, para gerombolan penjahat gitu ya. Jadi di situ Yeftah terjun dalam kehidupan yang kurang baik, kehidupan yang keras gitu ya. Jadi itu latar belakang Yeftah. Tetapi ya yang bagusnya bagi Yeftah gitu ya, ketika Yeftah dipanggil oleh para tua-tua untuk menjadi pemimpin bagi Israel pada saat itu ya, Yeftah ingat kepada Tuhan. Yeftah membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 11 gitu ya. Dan Hakim-Hakim 11 ayat 29, Tuhan mengurapi Yeftah dia. Jadi di situ Yeftah mengalami sesuatu hal yang buruk di masa dulunya, tapi akhirnya Yeftah ingat kepada Tuhan. Saudara, pada Gilead itu ya hidup sekitar tahun 1100 sebelum Masehi gitu ya. Nama Yeftah mungkin itu dari kata Yiftah yang artinya Allah membuka ya, membuka rahim gitu ya. Itu disebut sebagai nama diri dari bahasa Sabea. Yeftah adalah seorang pahlawan gagah perkasa, tapi dia adalah anak seorang perempuan Sundal dari suaminya yaitu Gilead. Gilead itu bangsa Israel ya. Kemudian di situ bangsa Israel sedang berperang melawan Bani Amon, dan dikatakan Israel dalam kondisi yang lemah gitu ya, sehingga akhirnya mereka minta pertolongan kepada Yeftah ya, karena Yeftah kan punya gerombolan yang Yeftah bergabung dengan suku-suku perampok gitu ya, dan mereka minta pertolongan kepada Yeftah gitu ya. Saudara, kita yang barusan kita baca tadi gitu kan, Yeftah minta kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Bahkan, nah ini yang menarik gitu ya, Yeftah bernasar pada Tuhan. Yeftah bernasar, yang kita baca tadi, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah ini nasarnya Yeftah ya. Jadi yang terjadi adalah apa? Ketika Yeftah sudah perang melawan Bani Amon dan bisa mengalahkan 20 kota, luar biasa, mengalahkan 20 kota dia, dan kembali pulang ke Mizpah, ternyata anaknya yang pertama kali menyongsong dia, anak perempuan satu-satunya, anak tunggal ya. Jadi Yeftah sedih, tapi Yeftah sudah terlanjur bernasar pada Tuhan, berjanji, bersumpah kepada Tuhan dia. Saudara, nasar itu diperkirakan dari istilah nasar gitu ya, dalam pemikiran bangsa Semitik diperkirakan berasal dari nama suatu dewa gitu ya. Tetapi kalau dalam bilangan kita tahu, kita menemukan beberapa aturan, beberapa penjelasan tentang nasar gitu ya. Orang atau barang atau binatang yang digunakan untuk memenuhi nasar itu disebut nasir gitu ya.
Seorang yang dianggap nasir itu tidak boleh mencukur rambutnya ya, kemudian tidak boleh minum anggur gitu ya. Jadi nasir itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya gitu ya. Saudara, kita tahu Yakub sendiri juga pernah bernasar loh ya. Yakub pernah bernasar. Nasarnya Yakub itu seperti ini: jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu nasar Yakub, Kejadian 28 ayat 20-22. Saudara, nasar itu ditujukan sebagai hasrat manusia untuk memberikan yang terbaik pada Allah, sebagai ekspresi ungkapan syukur ya, ungkapan syukur atas kebaikan yang telah diterima atau yang akan diterima oleh Allah. Sesuatu yang berharga untuk membuktikan kesetiaannya kepada Allah gitu ya. Dengan cara berpantang, menahan hasrat, menyesuaikan dengan kehendak Allah gitu ya. Nasar itu bukan janji biasa gitu ya. Nasar itu diucapkan di hadapan Tuhan. Seseorang yang mengucapkan nasar tidak boleh atau tidak pernah dipaksa oleh orang lain ya. Karena nasar itu diucapkan atas kemauannya sendiri dia. Nasar itu mengikat, sebab ia tidak dapat menarik kembali nasar itu ya. Apapun risiko yang harus diambil, nasar harus ditepati. Janji, sumpah kepada Allah harus ditepati, harus digenapi, harus dibayar ya. Setiap orang haruslah membayar nasarnya kepada Tuhan. Walaupun ada aturannya dalam Imamat 27 ayat 28 ya, ayat Imamat 27 itu ya. Nasar kalau misalnya tidak sanggup membayar karena miskin, itu ada aturannya, ada nilainya, ada takarannya ya. Nah, kita kembali ke nasar Yefta. Saudara, berkat roh Tuhan yang hingga pada Yefta berhasil mengalahkan Bani Amon ya, suku-suku Amon itu, bangsa Amon itu 20 kota ya. Sungguh pencapaian yang luar biasa gitu ya. Tetapi ketika Yefta pulang ya, ternyata yang menemui anaknya ya, yang menemui pertama kali anaknya, dan itu sesuai dengan nasar Yefta, yang ditemui pertama kali itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai kurban bakaran. Wah, itu yang membuat Yefta mengkoyak-koyakkan bajunya, pakaiannya. Yefta sedih, Yefta merasa hancur hati gitu ya. Karena itu anak satu-satunya dia. Saudara, bila sejenak dilihat dari sudut pandang ya, memang bagi Yefta membuat nasar dengan mengorbankan binatang itu bukan sesuatu yang spesial, karena kebiasaan itu sering ya dilakukan bangsa Israel ya. Pada saat dia berhadapan dengan situasi krisis yang besar yang melanda Israel, maka mereka minta tolong pada Tuhan, dan tidak jarang mereka mengucapkan janji setia kepada Tuhan ya. Tapi untuk nasar ini khusus itu ya. Dan pengorbanan manusia itu jelas jarang terdengar ya, atau tidak seizin Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu menyuruh mempersembahkan korban manusia ya, atau Tuhan menerima korban bakaran manusia. Kalau kita ingat ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak anaknya, itu kan dalam konteks Allah menguji Abraham, dan tidak sungguh-sungguh terjadi. Allah tidak sungguh-sungguh menyuruh Abraham mengorbankan Ishak, karena kan Allah akhirnya membatalkan itu dan menggantikan dengan kambing ya, yang tersangkut di semak belukar ya. Saudara, ada dua pandangan ya, ada dua tafsiran soal nasar Yefta ini gitu ya. Tafsiran yang pertama, bahwa Yefta tidak mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Nah, terus apakah Yefta tidak memenuhi janjinya? Yefta memenuhi janjinya dengan cara apa? Dengan mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Jadi kan di situ dikatakan anaknya menangisi kegadisannya gitu ya. Jadi dengan kata lain, tafsiran yang pertama ini lebih mudah diterima gitu ya, lebih gampang, lebih enak diterima ya. Kenapa? Karena ternyata Yefta itu mempersembahkan anaknya dalam konteks melayani Tuhan seumur hidup, tidak menikah, makanya menangisi kegadisannya, tidak menikah gitu ya. Nah, pandangan yang kedua, bahwa Yefta betul-betul mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran ya. Yefta betul-betul mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Wah, ini
tafsiran yang berat, tafsiran yang keras, yang saya sendiri aja rasanya nggak setuju gitu ya. Tapi ada tafsiran seperti itu ya. Tapi saudara, yang harus kita pahami, yang harus kita ingat, andai kata Yefta betul-betul mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, maka hal itu tidak berarti Allah sungguh-sungguh atau Allah menerima nasar Yefta itu, atau dengan kata lain Allah setuju dengan perbuatan Yefta itu. Kan tokoh Alkitab itu bisa diteladani, tetapi tidak seluruh perbuatannya, tidak seluruh tingkah lakunya atau perkataannya itu bisa dianggap benar. Daud itu tokoh Alkitab yang bisa kita teladani, kedekatannya dengan Tuhan, kepercayaannya pada Tuhan itu luar biasa. Tetapi tidak seluruh perbuatan Daud itu benar ya. Kita tahu ceritanya Daud bagaimana dia berzina, bagaimana dia melakukan pembunuhan berencana ya. Itu jelas salah dia. Yefta termasuk dalam hal ini dia. Jadi itulah kisah tentang tokoh Yefta ini ya. Kemudian saudara, yang pasti ya, Allah itu adalah hakim ya. Allah itu adalah hakim. Gambaran Allah sebagai hakim bagi bangsa Israel itu sangat kental itu ya. Bahwa hakim itu berkomitmen untuk menyampaikan hukum yang adil bagi bangsanya gitu ya. Campur tangan Allah sebagai hakim itu nyata bagi bangsa Israel. Sekali lagi, hakim di sini tidak dalam konteks pengadilan saja, tapi dalam konteks penyelamat bagi bangsa Israel gitu ya. Kalau kita lihat bangsa Israel kehidupannya itu kayak muter-muter gitu ya. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka dihukum, dikalahkan oleh musuh, mereka berseru pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan, Allah memunculkan seorang hakim, Allah menolong bangsa Israel, mereka enak hidupnya, mereka lupa Tuhan lagi, seperti itu seterusnya gitu ya. Tetapi Allah setia gitu ya, Allah setia, dan tentu saja kita tidak boleh mencontoh yang buruk dari tingkah laku bangsa Israel gitu ya. Saudara, hakim-hakim kita bisa melihat bahwa walaupun ada hakim ya seperti Yefta, tokoh sebagai hakim, mereka hanya alat. Mereka hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, yang menjadi hakim, yang menjadi penolong itu sebetulnya adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Allah berulang kali itu menolong bangsa Israel, membebaskan, bertindak sebagai hakim bagi bangsa Israel ya. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, berseru pada Tuhan ya. Jadi saudara, kita hakim-hakim ini menerangkan kekuatan, kekuasaan, keberhasilan para hakim-hakim itu sumbernya, asalnya dari Allah gitu ya. Nah, jadi ketika mereka dikuasai roh Allah, mereka punya kemampuan yang luar biasa, punya kekuatan yang dari Allah, itu untuk menolong bangsa Israel. Dalam konteks karena Allah yang menyuruh, Allah yang menolong mereka gitu ya. Jadi pelajaran yang kita dapatkan dalam khotbah hari ini ya, yang pertama saudara, pentingnya hidup takut akan Tuhan ya. Kita tahu kisah hidup Yefta bagaimana dia anak perempuan sundal sehingga hidupnya itu jadi menderita ya. Dia diusir dari keluarganya, itu pasti menyakitkan. Jadi kesalahan Gilead ya, dari keluarga Gilead ini berimbas pada Yefta sehingga Yefta hidup mengembara bersama perampok-perampok, penjahat-penjahat seperti itu. Jadi perlu kita hidup takut akan Tuhan ya, kekudusan, kebenaran hidup kita perlu jaga ya, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga kita itu harus kita dasari dengan takut akan Tuhan. Yang kedua saudara, ya kita lihat ya dalam kisah hakim-hakim ini bagaimana setelah Yosua, tidak ada pemimpin yang sekelas Yosua, sekelas Musa, sekelas Yosua yang bisa mempersatukan bangsa Israel atau bisa menjadi penerus gitu ya. Jadi bagi saya pentingnya kita andai kata gereja, organisasi itu kaderisasi kepemimpinan. Supaya apa? Supaya bisa berlanjut pekerjaan Tuhan itu ya. Kaderisasi itu harus ada ya. Kita harus mengkader, kita harus mempersiapkan pengganti seorang pemimpin yang sebelumnya gitu ya. Tentu saja pemimpin yang takut akan Tuhan ya, yang diperlengkapi dengan pemahaman, pengenalan akan firman Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar begitu ya. Dan yang ketiga adalah ya ini, kita lihat nasarnya Yefta ya, jangan sembrono ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ketika mengucapkan perkataan. Saudara, nasar janji pada Tuhan itu sesuatu yang mulia dan itu tidak boleh asal-asalan ya. Kita tidak tahu pasti ya hasil terakhir dari pemenuhan nasar Yefta ya. Tapi itu kan nasar yang bagi saya kurang bijak gitu ya, kurang bijak dia.
Jadi minta hikmat pada Tuhan, ya minta hikmat. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab sebelumnya, kitab Imamat, gitu, kan itu ada peraturan-peraturan mengenai nasar. Yefta tidak harus memenuhi nasar itu dengan mengganti, ya tidak, artinya tidak harus mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Ada penggantinya, gitu ya. Misalnya laki-laki itu penggantinya 50 sikal perak, perempuan 30 sikal perak, itu ada aturannya. Ya, saya sekali lagi kita tidak punya data yang pasti tentang pemenuhan nasar Yefta. Saya lebih percaya atau lebih memegang tafsiran yang pertama tadi, bahwa anaknya Yefta akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan seumur hidup, tidak menikah, itu saja. Itu lebih mudah diterima gitu ya, lebih mudah diterima gitu ya. Dan yang terakhir saudara, kita belajar dari bangsa Israel ini. Bangsa Israel itu ketika mereka berdosa pada Tuhan, mereka kalah dengan musuhnya, ditawan, diserang oleh musuhnya, mereka berseru pada Tuhan, ya. Saudara, jangan, yang terakhir, pelajaran yang terakhir ini yang keempat, jangan takut, jangan sungkan, jangan malu untuk bertobat, untuk minta pertolongan pada Tuhan. Saudara, kisah bangsa Israel itu menunjukkan kesetiaan Allah kepada mereka. Ketika mereka berseru pada Tuhan, berseru pada Allah, Allah menolong. Allah tidak mau aku, gitu ya. Engkau sudah berkali-kali meninggalkan aku, gitu ya. Tidak, Allah itu Allah yang setia. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan bertobat, mari datang pada Tuhan, mari bertobat, mari berseru, minta pertolongan pada Tuhan. Saudara, Tuhan Allah Bapa kita itu bagaikan seorang ayah terhadap apa? Terhadap anak bungsunya yang sudah meninggalkan rumahnya. Dia akan selalu setia, menunggu tiap sore, tiap malam, dia menunggu anaknya pulang kembali, dia. Jadi Allah itu Allah yang setia, dia akan selalu menunggu kita pulang kembali, datang mendekat padanya, bertobat, beribadah, bersekutu dengan dia kembali, hidup mengenal dia, hidup benar di hadapan Tuhan lagi. Dan itu yang terbaik, gitu ya. Itu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita kembali kepada Tuhan, ingat berbakti, beribadah kembali kepada Tuhan. Seperti kisahnya Yefta ini, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan pertolongan, ya. Jadi itulah firman Tuhan pada malam ini. Biarlah kita belajar dari pelajaran kisah Yefta ini, kita merenungkan firman Tuhan, kita pahami dan kita lakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan biar menjadi berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu mengajar kepada kami tentang kisah Yefta ini. Biar kami sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak sembrono dalam mengucapkan perkataan kami. Meteraikan firman-Mu dalam pikiran, dalam hati kami. Bukan hanya kami pahami, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.